Informatika menargetkan siaran TV analog mati sepenuhnya di seluruh Indonesia pada 17 Agustus 2023, sehingga masyarakat hanya bisa menikmati siaran TV digital. Masyarakat diimbau untuk memiliki set-top box atau STB sehingga tetap dapat menyaksikan siaran TV digital. Dan untuk membahas hal ini, kami akan berbincang bersama dengan Direktur Penyiaran, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Geriantika Kurnia. Selamat malam, Pak Geriantika Kurnia. Apa kabar, Bang Rudi? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Baik. Panggil aja Geri, lebih simpel ya. Oke, Pak Geri. Jadi kita judulnya ini Bye-Bye TV Analog ya Pak ya? 17 Agustus nanti ya. Insya Allah. Jadi sudah fix akan beralih ke digital sepenuhnya pada 17 Agustus nanti, atau masih ada wilayah-wilayah yang masih dalam tahapan itu Pak? Bagaimana? Saya cerita dulu ya. Oh, silakan. Datanya real. Yang pertama, infrastruktur dulu ya. Dari analog ke digital kan perlu ada infrastruktur digital atau multiplex. Nah, luas wilayah yang jadi target ASO itu 112 wilayah layanan atau 341 kabupaten kota luas ya. Nah, infrastrukturnya sudah dibangun oleh TVRI dan swasta, jadi tidak ada masalah. Oke. Ini hampir 2 tahun TVRI dan swasta bangun dan sekarang sudah ready lah semua. Kedua, kita setelah infrastruktur selesai harus memindahkan TV analognya biar bisa siaran digital. Yeah. Nah, sampai posisi hari ini sudah 660 stasiun TV siaran digital. Banyak banget ya, 660 siaran TV digital. Sisanya tinggal 27 lagi yang siaran analog. Tinggal berapa persen tuh, sedikit lagi. Ini dalam proses. Jadi proses untuk migrasi ke digital. Yang ketiga, ini sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga penyiaran dan stakeholder berhasil. Sebagai bukti keberhasilannya, ini kabar gembira Bang Rudi ya. Apa itu? 11 kota besar. 11 kota besar itu yang memang ada iklannya, seperti misalkan Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, kemudian Palembang, Makassar, Makassar, kemudian Bali, Banjarmasin udah selesai. Tinggal satu lagi kota besar, Medan. Insya Allah 20 Juli Medan akan selesai. Dampaknya Bang Rudi ya, penetrasi digital kota besar ini sudah hampir mendekati 95%. Dampaknya terhadap nasional itu mendekati 80%. Kenapa dampaknya bisa nasional? Misalkan ya, contoh aja satu. Jabodetabek dimatikan, berarti Banten, Purwakarta, Kerawang, Sukabumi ikut ASO. Nah, jadi dengan 11 kota Nielsen ini dimatikan, itu multiplier efeknya terhadap nasional 80% di posisi sekarang. Jadi kalau dilihat data ini kita tidak worry karena industri ini kekhawatirannya itu ketika TV analog ini dimatikan, ada yang nonton nggak digitalnya? Itu yang jadi tanda tanya, dan alhamdulillah posisi sekarang sudah 80%. Kemarin Makassar dimatikan, mudah-mudahan dalam waktu nanti survei lagi ada tanggal 1 Juli, mudah-mudahan ini udah lebih mendekati normal gitu. Apalagi Medan udah selesai. Nah, jadi isu berikutnya adalah masalah jumlah set-top box dan TV ya. Masyarakat di Indonesia itu jumlah TV-nya berapa? Hampir 58 juta seluruh Indonesia yang TV, yang nonton TV ya. Jadi kalau total nasional hampir 129 juta. Nah, 11 kota besar ini jumlah penontonnya 58,9 juta. Posisi sekarang yang nonton siaran digital itu udah 56,2.
juta, berarti nggak berapa juta lagi, 2 juta. Yang posisi nasionalnya dari 129 juta, sekarang 124 juta poin 2 udah nonton siaran digital. Jadi dengan data-data ini, tinggal kemauan teman-teman swasta nih yang punya TV ini, karena pemerintah tidak bisa matikan, yang bisa matikan adalah pihak penyelenggara TV-nya. Jadi tinggal 27 lagi TV analog yang harus dimatikan gitu, pindah ke siaran digital. Jadi yang membalikkan semua frekuensi itu tersisa tinggal 6 frekuensi lagi yang masih analog. Jadi kalau 6 frekuensi itu dibalikkan udah selesai. Yang disebut ASO itu adalah siaran analognya dihentikan, berpindah ke digital. Analog switch off begitu Pak Geri ya? Iya, jadi siaran analog berhenti, yang muncul ada siaran digital gitu, Bang Rudi. Tapi sejauh ini bagaimana komitmen swasta untuk mendukung peralihan dari analog ke digital ini Pak Geri? Kalau dilihat dari infrastruktur tadi ya, swasta udah bangun tuh, nggak ada isu mereka. Kemudian jumlah keluarga miskin yang harus disubsidi set box ini jumlahnya 5,6 juta ya. Nah, 5,6 juta itu sangat sedikit dibandingin yang tadi Bang Rudi. Jumlah total TV itu 58 juta. Kalau misalkan 58 juta itu harus punya set-top box atau pindah ke digital, ya berarti hanya 10%-nya ya. Sedangkan sisanya 90% itu masyarakat beli sendiri. Tapi tetap pemerintah harus menjaga agar masyarakat miskin ini tetap bisa menonton siaran digital. Nah, jadi posisi sekarang sudah 1,7 juta set-top box sudah dibagikan, Bang Rudi. Masih terus berlangsung dan makin kesini, Bang Rudi, masyarakat itu kelihatannya udah beli sendiri itu. Kalau dulu masih kita bagikan set-top box masih mudah ya. Sekarang makin kesini masyarakat susah banget tuh yang keluarga miskin yang memenuhi syarat itu diberikan set-top box. Kadang-kadang ketika kita bagikan set-top box baik oleh swasta maupun pemerintah, mereka sudah punya, mereka ada juga yang nolak. Kami udah punya, karena kalau pingin set-top box gratis ini kriterianya udah ditentukan mulai P3KS dan harus syarat macam-macam itu harus dipenuhi. Jadi mungkin karena udah punya set-top box, ketika mereka diverifikasi agak males sekali. Tapi Pak Geri, bagaimana dengan murah loh, Pak. Bagaimana dengan masyarakat yang mungkin di daerah-daerah terpencil? Apakah itu juga menjadi salah satu sasaran dari pembagian set-top box itu sendiri, Pak? Seperti apa? Iya, jadi total 5,6 juta itu di seluruh Indonesia ya. Paling banyak, Bang Rudi, yang keluarga miskin ini adalah di Jawa. Hampir 79%, hampir 80% itu yang keluarga miskin itu. Karena populasi Jawa kan paling banyak ya, Bang Rudi. Hampir 70% di Jawa gitu. Sisanya ya Sumatera, Bali, dan yang kecil-kecil lah. Itu kemarin juga daerah-daerah terpencil itu nggak nyampe 10.000 udah selesai gitu. Tapi yang daerah-daerah terpencil itu susahnya itu bagikan kadang-kadang antara satu rumah dengan rumah lain tuh jaraknya bisa 5 kilo, 10 kilo gitu. Dan untuk membagikan set-top box bukan hal yang mudah ya. Harus lewat sungai, harus lewat. Ya, kondisinya Indonesia beda lah. Kalau di Jawa mungkin lebih mudah gitu, Kang Rudi. Infrastruktur siap, jumlah stasiun ada 660, kemudian hanya tinggal beberapa daerah termasuk Medan ini dalam waktu dekat yang akan ASO atau ASO nanti nih Pak ya. Nah, ada tidak langkah-langkah antisipasi yang disiapkan oleh pemerintah khususnya jikalau nanti sepenuhnya ternyata tidak mulus, ada kendala di tengah jalan dalam peralihan dari analog ke siaran digital ini Pak? Bagaimana? Iya, yang paling penting itu adalah
masyarakat mudah mendapatkan set-top box atau TV digital. Nah, sebagai informasi, sekarang ada 53 produsen set-top box ya. Jadi ada 75 tipe set-top box dengan harga sekarang Jawa itu udah murah banget, hampir 140. Ketiga ASO bisa nyampe 200 sampai 350 ribu. Sekarang di pasaran udah 140 ribu. Harga TV juga yang 22 ini ada yang 500 ribu. Dan kebanyakan sekarang masyarakat akhirnya yang sudah punya uang itu carinya langsung ke TV karena set-top box ini kan hanya transisi. Jadi kita pastikan bahwa set-top box atau TV ini merata di seluruh Indonesia. Jadi kalau orang mau beli di retail atau di marketplace ada dengan harga yang terjangkau. Jadi masyarakat sekarang udah tidak lagi nunggu pembagian set-top box dari pemerintah atau swasta gitu. Karena mungkin harganya murah dan mereka juga banyak tertarik karena benar-benar pindah dari analog ke digital itu merasa bersih, jernih, canggih itu benar-benar luar biasa dibandingin yang analog. Jadi antisipasinya itu set-top box atau TV harus ada di seluruh Indonesia dengan harga terjangkau. Yang kedua, Bang Rudi, ini infrastruktur MUK ini kita dorong karena masyarakat akan dengan mudah menerima siaran digital itu kalau sinyalnya mudah diterima. Jadi kalau masih mereka simulkas atau analog dan digital bersiaran itu powernya kurang. Jadi setengah-setengah. Nah, kalau diasopkan itu sinyalnya merata. Nah, kita dorong ke penyelenggara MUK yang jumlahnya 6 MUK atau 7 MUK ini memaksimalkan powernya agar masyarakat dengan mudah, kan kita dorong juga bisa indoor atau outdoor, dan antena itu ada yang sekarang rata-rata masih outdoor yang antena luar ya. Mudah-mudahan ke depan udah indoor udah bisa, karena dengan TV digital juga di mobil di mana-mana bisa gampang tanpa perlu kuota sinyal, kuota internet, jadi gratis benar gitu, Bang Rudi. Baik, Pak Geri, ini ada pendengar yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu, bertanya. Kita terima ya Pak ya. Ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat malam. Selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin. Ya, Bapak. Dengan ada Pak Geri Kurnia. Ya, Bapak Geri. Akankah set-top box ini versinya akan berubah-berubah seperti aplikasi gitu, ntar semakin bagus gitu. Terima kasih warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Giri? Nanti set-top box ini versinya akan berubah-ubah seperti aplikasi nggak ini Pak? Itu standar ya. Mas Udin, set-top box ini standar, ada parameter teknisnya. Kebetulan di Kominfo udah ada aturan main standar. Jadi standarnya itu misalkan harus, pertama dia juga feature-nya harus bisa menerima early warning system. Early warning system itu kebencanaan, kalau ada bencana alam apapun juga nanti ke depan di TV itu diperingatkan. Oh, di sini daerah ada bencana apapun juga. Jadi canggih. Kemudian feature yang kedua, electronic program guide. Jadi bisa melihat jadwal program siaran itu bisa sampai sebulan, 3 bulan. Jadi masyarakat bisa lihat, oh ini favorit saya, Bang Rudi nonton bola misalnya, di mana nih udah katakan. Kemudian ada juga ini parental lock. Ada juga Pak ya? Bang Rudi. Parental lock itu ibu atau orang tua bisa mengontrol anaknya, kalau nggak sesuai program siarnya bisa di-lock, bisa di-block gitu. Jadi seperti itu, dan audionya juga kalau audionya Dolby akan semakin canggih nanti ya. Akan semakin canggih. Jadi itu kriteria standar yang sudah ditentukan, sampai kapanpun juga nggak akan berubah-ubah dan tetap gratis yang jelas Bang Rudi. Ya. Ada lagi Pak Wibi di Makassar. Selamat malam Pak Wibi. Selamat malam. Ya, silakan Pak Wibi. Begini Pak, kalau di Makassar mulai tanggal 27 kemarin sudah tidak ada siaran analog Pak. Semua sudah digital.
Makassar dan sekitarnya ya, Kabupaten Goa, Maros dan sekitarnya. Kemudian saya dapat 24 channel Pak, 24 siaran setelah melalui digital, kelas TV digital. Oke. Dan gambarnya sangat jernih sekali. Ya. Cuma harga sate box di Makassar Pak itu 250.000 saya beli. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, makasih Pak Wibi. Ya. Kita tabung dulu Pak. Ada satu peringkat terakhir ini, Pak Kusnan di Ponorogo, Jawa Timur. Pak Kusnan, selamat malam. Selamat malam, Pak. Iya, ada Pak Geri. Apa yang mau disampaikan Pak? Iya, begini Pak. Ini kan saya tinggal di pedesaan ya. TV di rumah saya itu saya pinjamkan rumah sebelah. Yang dipakai itu kan bisa jernih. Tapi di tempat saya itu kok enggak nangkap, Pak. Enggak ada. Oh, begitu. Gitu. Apa masalahnya? Gimana? Oke, siap. Terima kasih Pak Kusnan ya. Iya. Baik, iya. Ini kasus yang kerap sekali kami terima loh ini Pak Geri. Kadang-kadang kok di rumah sebelah jernih, kok di saya enggak. Padahal set-top box-nya mungkin sama, pakai antena dalam juga. Mungkin bisa menjawab apa yang disampaikan Pak Wibi. 250.000 Pak, set-top box di Makassar nih. Mungkin ada intervensi dari Kemenkominfo ini Pak. Iya itu. Inilah kalau orang Indonesia seperti itu, Bang Rudi. Kita udah dorong 2 tahun yang lalu untuk beli, menyiapkan TV-nya agar digital ya. Tapi orang Indonesia biasanya last minute, Bang Rudi ya. Begitu siaran analog dimatikan, baru bingung. itu baru pada beli. Udah beli. Iya. Akibatnya kan itu demand supply ya. Iya. Jadi ketika set-top box di pasaran habis, itu pasti harganya Permintaan naik. tinggi. Permintaan tinggi. Nanti nunggu paling seminggu lagi. Tapi itu terjadi di seluruh Indonesia. Ketika di Jawa itu malah lebih mahal dari Makassar sampai 350. Iya. Jabodetabek itu 350.000 sampai 500.000 waktu dimatikan. Nah itu jadi 250.000 itu kalau mau murah ya saya sarankan buat teman-teman Makassar, selamat ya. Kemarin 20 Juni udah mati. Itu belinya di marketplace. Harganya normal, nggak nyampe kenaikan, nggak nyampe 10%. Jadi gampang beli dari rumah. Kalau di retail biasanya kan pedagangnya punya stok set-top box-nya paling 50 gitu. Sehari habis harus stok lagi, begitu permintaan tinggi dia naikin gitu. Kalau di marketplace dari manapun juga bisa beli, harganya relatif aman kok, 150.000 masih ada di ya. Jawa itu 140.000, malah ada yang sampai 100.000-an gitu. Gitu. Jadi terus yang kedua masalah, nah ini kadang-kadang ya banyak tuh, jangankan tadi di Wonosobo apa di Banyuwangi ya? Ponorogo, di Jabodetabek juga banyak yang karena mungkin kalau TV digital tuh nggak perlu antena luar, antena dalam. Ya, padahal sementara ini di masa transisi harus menggunakan antena luar gitu. Antena luar harus naikin Pak naikin antena di luar tuh. Lihat paling gampang patokannya, tetangga itu arahnya kemana gitu ya. Antenanya ikutin aja tetangga tuh. Pasti dapat banyak. Jadi jangan pakai antena dalam dulu. Nanti kalau luar ya. Antena luar ya tinggi sekitar 1 meter atau 2 meter itu insya Allah dapat. Tadi di lokasi Makassar selamat ya 24 channel. Pak, tadi kan kita sudah membahas masalah infrastruktur teknisnya. Nah, sekarang kita kepengen tahu konten. Tadi kan sebutkan sudah ada 660 stasiun. Artinya kan sekarang dengan mudah orang bisa berkreasi membuat sebuah TV digital. Nah, bagaimana ini Pak komitmen pemerintah atau langkah-langkah menjaga keamanan yang diambil atau yang dilakukan untuk menjaga integritas siaran TV digital dan mencegah penyalahgunaan pihak-pihak tertentu? Bagaimana Pak? Nah justru ya Bang Rudi, buat masyarakat semua yang dengerin RRI Pro 3,
ini harus dibedakan antara TV digital yang free to air, yang ditonton gratisan ini dengan yang menggunakan internet. Itu beda gitu. Kalau internet itu, nah kontrolnya dari masyarakat sendiri. Sedangkan kalau TV digital yang free to air, yang pakai antena biasa itu ada pengontrolnya. Jadi kalau konten program siaran itu ada yang ngawasi, namanya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia kalau pusat. Kalau daerah KPID. Jadi seluruh Indonesia kalau ada program siaran yang tidak sesuai, ada aturannya P3 SPS, mereka akan diperingati. Sedangkan kalau konten-konten yang melalui internet, YouTube, macam-macam tuh, TikTok segala macam, itu diawasinya banyak orang tuh, Bang Rudi. Masyarakat bisa ngawasi, bisa melaporkan juga ya. Bisa melaporkan dan nanti di take down oleh pemerintah. Jadi kalau yang paling aman tuh radio dan TV paling aman karena ada yang memantau program siarannya gitu, Bang Rudi. Iya. Baik, Pak Geri, terima kasih banyak ya Pak ya sudah berbincang bersama dengan Pro 3. Mudah-mudahan lancar Pak untuk ASO-nya nih sampai 17 Agustus nanti, sehingga seluruh masyarakat bisa mendapatkan manfaat menyaksikan tayangan TV digital murah, jernih, dan pasti lebih baik lagi tentunya. Terima kasih Pak Geri. Terima kasih Bang Rudi. Sehat selalu Pak Geri. Malam, sama-sama. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.